Kembali lagi di Math and Education. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Ini adalah soal yang muncul pada saat SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri di tahun 2019. Oke, soal yang pertama adik-adik. Jika A dan B merupakan akar-akar persamaan kuadrat, di mana X pangkat 2 min 13AX plus P plus 13 sama dengan 0. Dan P plus 12B, P plus 2B sama dengan min 25. Di sini kita disuruh menentukan nilai A plus B. Oke, di sini adalah pilihan ganda. Kita akan mencari mana yang benar. Cara penyelesaiannya adalah kita harus mengingat kembali terkait persamaan kuadrat, yaitu adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Jika kita lihat bahwasanya di sini bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kita akan ingat kembali, di mana ingat-ingat tadi adik, A-nya tidak boleh sama dengan 0 untuk persamaan kuadrat. Selanjutnya kita tulis, karena diketahui X pangkat 2 min 13AX plus P plus 13 sama dengan 0. Kita akan mencari nilai A, B, dan C. Oke, untuk A-nya adalah 1 karena X pangkat 2. Selanjutnya B, nilainya adalah min 13A. C-nya berapa adik-adik? C-nya adalah P plus 13. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengingat rumus, yaitu yang terjadi di dalam kuadrat sempurna. Yang pertama, X1 ditambah X2, karena di sini simbolnya A dan B, maka kita ubah simbolnya menjadi A plus B sama dengan min B per A. Kita lihat kembali, nilai B-nya berapa? Nilai B-nya ternyata min 13A. Maka min buka kurung min 13A per, karena A-nya 1, kita tulis min dikali min, hasilnya positif, maka 13A. Nah, ini untuk langkah pertama, yaitu untuk mendapatkan persamaan 1. Langkah kedua yang harus kita lakukan adalah menggunakan rumus kuadrat sempurna juga, yaitu X1 dikali X2. Nah, karena simbolnya A dan B, tetap kita tulis A dikali B sama dengan C per A. Kita lihat kembali, nilai C-nya adalah P plus 13 per 1. Maka hasilnya adalah P plus 13. Langkah ketiga adik-adik yang harus kita lakukan adalah mencari nilai B-nya. Mencari nilai B. Nilai B dengan cara menggunakan persamaan 1. Oke. Persamaan 1. Kita lihat persamaan 1, yaitu A plus B sama dengan 13A. Ingat, A plus B sama dengan 13A. Maka B sama dengan 13A dikurang A. Oke, 13 dikurang A, karena variabel sama kita tulis dikurang, maka B sama dengan 12A. Ini merupakan langkah ketiga. Ada lagi, kita tulis sebelahnya. Langkah keempat. Oke, langkah keempat adalah mencari nilai P. Oke, setelah kita sudah dapatkan nilai P, mencari, menari malahan, mencari nilai P. Oke, kita lihat di sini, selain ada persamaan X pangkat 2 min 13AX plus P plus 13 sama dengan 0, di sini ada persamaan P plus 2P sama dengan min 25 untuk mencari nilai P. Maka P plus 2B sama dengan min 25. Dengan B-nya kita akan substitusikan, B sama dengan 12A. Maka P plus 2 dikali 12A sama dengan min 25. Maka nilai P-nya adalah P plus 2 dikali 12A, maka 24A sama dengan min 25. Nah, oke, maka selanjutnya kita pindah ruaskan 24A-nya ke
min 25, maka nilai P-nya sama dengan min 25. Min 24A. Oke, kita sudah mendapatkan nilai P. Maka kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu mencari nilai A. Langkah kelima, mencari nilai A. Oke, dengan cara apa mencari nilai A? Yaitu kita gunakan langkah kedua, yaitu A dikali B sama dengan apa tadi, hasilnya adalah P plus 13. Oke, maka kita akan susi-susi atau masukkan ataupun substitusikan nilai yang P ke dalam A dikali B sama dengan P plus 13. A dikali B nya berapa adik-adik? Yaitu 12A. Oke, sama dengan P nya berapa tadi? Kita substitusikan langsung. Min 25. Min 24A ditambah 13. A dikali 12A, maka 12A pangkat 2. Sama dengan, oke, min 25. Karena ini temannya adalah 13, min 25 ditambah 13. Hasilnya adalah min 12. Oke, min 24A. Maka nilai A pangkat 2 adalah min 12 min 24A per 12. Oke, maka nilai A pangkat 2 sama dengan coret. Oke, min 12 dibagi 12 berapa adik-adik? 1. Min 1. Oke, min 24A dibagi 12 yaitu min 2A. Maka akan membentuk apa? Persamaan kuadrat, yaitu A pangkat 2 dipindah ruaskan. Oke, plus 2A plus A 1 sama dengan 0. Oke, selanjutnya adalah kita faktorkan dulu sebelum nantinya kita akan ke langkah berikutnya. Kita faktorkan berapa dikali berapa yang hasilnya 1 jika dijumlahkan hasilnya 2. Maka adik-adik bisa lihat 1 dikali 1, 1. 1 tambah 1, 2. Maka A plus 1, A plus A 1. Maka di sini kita dapat simpulkan nilai A sama dengan min 1. Nilai A nya ternyata min 1 adik-adik. Oke, setelah kita mendapatkan A, maka kita akan beralih ke langkah ke-6. Langkah 6. Langkah 6. Oke, langkah 6 adalah langkah lanjutan untuk mencari nilai B. Karena tadi nilai A sama dengan min 1, maka B sama dengan 12A. Oke, kita akan substitusikan nilai A ke dalam persamaan ataupun B sama dengan 12A. Maka di sini B sama dengan 12 dikali berapa? Min 1. Maka B-nya sama dengan min 12. Oke, pertanyaannya kita kembali lagi. Pertanyaannya adalah kita disuruh menentukan nilai A plus B. Oke, menentukan nilai A plus B. Kita akan substitusikan karena nilai A-nya sama dengan min 1. Oke, min 1 dan B-nya adalah min 12, maka jawabannya adalah min 1 ditambah min 12 adalah min 13. Jawabannya min 13. Kita buka lembaran sebelumnya. Oke, dari pertanyaannya ada ternyata jawabannya adalah yang C, min 13. Oke, itulah adik-adik soal yang pertama akan kita bahas mengenai soal UTBK SBMPTN tahun 2019. Oke, satu lagi kita akan membahas soal yang berkaitan dengan SBMPTN, yaitu bermain dengan logika. Bagaimana kita menghitung ataupun menjawab pertanyaan menggunakan pola-pola matematika. Oke, di sini soal nomor 2. Najwa, oke, boleh namanya basing. Najwa 1/3 kali umur ayahnya. Najwa 1/3 umur ayahnya. Umur ibu 5/6 kali umur ayahnya. Jika
umur Najwa 12 tahun, maka umur ibu dan ayah itu berapa? Oke. Najwa, boleh Najwa. Kita simbolkan dengan N, oke. Oke, ibu kita simbolkan dengan I. Ayah kita simbolkan dengan A. Oke, kita memiliki simbol. Ingat, N itu sama dengan 1/3 ayah. Oke. Karena N berusia 12 tahun, maka 12 sama dengan 1/3 A. Oke, maka nilai A adalah 12 dikali 3 sama dengan A. Oke, sebenarnya kita sudah ketahui bahwasanya umur ayahnya adalah 12 dikali 3, yaitu 36 tahun. Oke, tapi karena memang ini kita akan sederhanakan, kita tidak usah dioperasikan. Oke, selanjutnya kita akan mencari ibu. Oke, umur ibu. Ibu sama dengan 5/6 umurnya ayah. Oke, ibu sama dengan 5/6. Kita substitusikan A-nya. A-nya adalah 12 dikali 3. 12 dikali 3. Langkah mudahnya adalah kita menyederhanakan 6. Nah, 12 dibagi 6 adalah 2, maka 5 2 dikali 3, maka ibu sama dengan 5 dikali 2 dikali 3 adalah 6. Maka umur ibunya berapa? Umur ibu 30. Kalau secara langsung kita bisa lihat umur ayahnya berapa di sini? Ayah sama dengan 12 kali 3 adalah 36. Jadi kesimpulannya kita tulis di sini. Oke, kesimpulan umur Najwa sama dengan 12 tahun. Umur ibu sama dengan 30 tahun. Dan umur ayah sama dengan 36 tahun. Oke, inilah bentuk-bentuk soal yang berkaitan dengan logika matematika. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa belajar, tetap semangat untuk meraih cita-cita yang akan mendatang. Selamat mengerjakan soal-soal UTBK ataupun SBMPTN. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih.